Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Melani dari kelas 3 Sistem Informasi. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Materi pertama yang saya akan bahas adalah uang fiat dan taks. Uang fiat adalah uang yang nilainya tidak didasarkan pada nilai fisiknya seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya ditentukan oleh pemerintah dan diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah. Contoh dari uang fiat adalah uang kertas dan uang logam yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nilainya berasal dari keyakinan bahwa pemerintah yang mencetak uang akan menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran pajak dan bahwa orang-orang akan menerimanya sebagai alat tukar. Sementara taks atau pajak adalah uang yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai layanan publik seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur. Pajak dapat dikenakan pada pendapatan individu, bisnis, atau transaksi tertentu. Pajak sangat penting untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang easy money dan hard money. Pertama, easy money. Easy money merujuk pada kondisi ekonomi di mana uang tersedia secara melimpah, bunga rendah, dan kredit mudah diperoleh. Ini sering mengakibatkan inflasi karena peningkatan pasokan uang berarti lebih banyak uang beredar yang dapat mengurangi nilai uang. Contoh easy money adalah ketika bank sentral menurunkan suku bunga untuk merangsang pinjaman dan investasi. Yang kedua adalah hard money. Hard money adalah keadaan ekonomi di mana uang lebih sulit diperoleh, bunga tinggi, dan kebijakan moneter cenderung lebih ketat. Ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga nilai uang. Contoh hard money adalah ketika bank sentral meningkatkan suku bunga untuk mengurangi pinjaman dan mengendalikan inflasi. Sebagai contoh, coba bayangkan, misalkan kita tinggal di sebuah negara di mana pemerintah menggunakan uang kertas sebagai uang fiat. Kita memiliki pekerjaan dan harus membayar pajak setiap tahun sebagai bagian dari kewajiban warga negara. Pemerintah mencetak lebih banyak uang atau disebut juga easy money dan menurunkan suku bunga, sehingga kita merasa lebih mudah untuk meminjam uang dari bank dan menghabiskan lebih banyak. Namun, ini juga dapat mengakibatkan harga barang naik seperti makanan dan bahan bakar. Kemudian, pemerintah menghadapi masalah inflasi dan kebijakan hard money. Mereka menaikkan suku bunga, membuat meminjam uang lebih mahal, dan mencoba mengendalikan inflasi. Kita merasa lebih sulit untuk meminjam uang dan biaya hidup mungkin lebih stabil, tetapi kita juga perlu berhati-hati dengan pengeluaran kita. Selanjutnya saya akan membahas tentang evolusi uang. Evolusi uang menggambarkan perkembangan cara manusia melakukan pertukaran nilai dari zaman ke zaman. Berikut adalah beberapa tahapan evolusi uang. Tahapan pertama adalah barter. Pada awalnya, orang-orang melakukan pertukaran barang dengan barang tanpa menggunakan uang. Contohnya, ketika seseorang bisa menukarkan daging yang mereka punya dengan hasil pertanian dari milik orang lain. Tahapan kedua adalah uang barang. Seiring waktu, masyarakat mulai menggunakan barang yang memiliki nilai intrinsik sebagai alat tukar, seperti garam, kopi, atau bulu hewan. Nilai barang ini diakui oleh masyarakat sebagai bentuk nilai tukar. Tahapan ketiga adalah uang logam. Kemudian, masyarakat mulai menggunakan logam berharga seperti emas dan perak sebagai uang. Logam ini memiliki nilai yang stabil dan mudah diukur. Tahapan keempat adalah uang logam dan kertas. Penggunaan uang berkembang dengan diperkenalkannya uang kertas. Uang kertas memudahkan transportasi nilai yang lebih tinggi dan lebih praktis dibandingkan logam berat. Tahapan kelima adalah uang giral. Berkembangnya sistem perbankan membawa konsep uang giral. Uang giral adalah nilai yang dicatat dalam sistem perbankan
memungkinkan transfer elektronik dan transaksi tanpa perlu uang fisik. Tahapan keenam adalah uang elektronik. Dengan kemajuan teknologi, muncul uang elektronik yang memungkinkan transaksi melalui kartu, transfer digital, atau pembayaran daring. Ini meminimalkan ketergantungan pada uang tunai dan membuat transaksi menjadi lebih efisien. Evolusi ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan ekonomi dan perkembangan teknologi, dari barter sederhana hingga uang elektronik modern. Perjalanan ini mencerminkan kemajuan dalam cara kita melakukan transaksi dan pertukaran nilai. Setelah tadi membahas tentang evolusi uang, di sini saya juga akan membahas tentang evolusi sistem pembayaran. Berikut adalah beberapa tahapan evolusi sistem pembayaran. Tahapan pertama adalah barter. Konsep dari barter adalah sistem pertukaran barang atau jasa tanpa menggunakan uang. Contohnya, seorang petani menukar sebagian hasil panennya dengan ikan dari seorang nelayan. Tahapan kedua adalah uang komoditas. Konsep dari uang komoditas adalah menggunakan barang berharga seperti emas atau perak sebagai alat tukar. Contohnya, masyarakat zaman dahulu menggunakan emas sebagai uang untuk melakukan transaksi. Tahapan ketiga adalah uang kerang. Konsep dari uang kerang adalah menggunakan benda-benda langka atau unik sebagai alat tukar. Contohnya, suku-suku tertentu menggunakan kerang sebagai bentuk uang. Tahapan keempat adalah uang logam. Konsep dari uang logam adalah penggunaan koin logam sebagai alat tukar. Contohnya, koin perak atau tembaga yang digunakan sebagai uang pada masa lalu. Tahapan kelima adalah legal tender. Konsep dari legal tender adalah uang yang diakui secara resmi oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Contohnya, mata uang nasional seperti rupiah di Indonesia. Tahapan keenam adalah uang kulit. Konsep dari uang kulit adalah uang yang terbuat dari kulit binatang. Contohnya, uang kulit yang digunakan oleh beberapa suku di Afrika. Tahapan ketujuh adalah uang kertas. Konsep dari uang kertas adalah penggunaan kertas sebagai alat tukar. Contohnya, mata uang kertas seperti dolar atau euro. Tahapan ke-8 adalah uang kertas bank sentral. Konsep dari uang kertas bank sentral adalah uang kertas yang diterbitkan oleh bank sentral suatu negara. Contohnya, uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Tahapan ke-9 adalah transfer dana elektronis. Konsep dari transfer dana elektronis adalah pengiriman uang secara elektronik antar rekening bank. Contohnya, transfer antar bank melalui layanan internet banking. Tahapan ke-10 adalah kartu kredit. Konsep dari kartu kredit adalah kartu plastik yang memungkinkan pemegangnya melakukan pembelian dengan cara mengambil pinjaman sementara. Contohnya, kartu kredit Visa atau Mastercard. Tahapan ke-11 adalah ATM atau Automated Teller Machine. Konsep dari ATM adalah mesin otomatis yang memungkinkan penarikan uang dan transaksi perbankan lainnya. Contohnya, mengambil uang tunai atau mentransfer dana melalui mesin ATM. Tahapan ke-12 adalah EFT POS atau Electronic Fund Transfer at Point of Sale. Konsep dari EFT POS adalah sistem pembayaran elektronik di tempat penjualan. Contohnya, pembayaran dengan kartu debit atau kartu kredit di supermarket. Tahapan ke-13 adalah internet banking. Konsep dari internet banking adalah layanan perbankan melalui internet. Contohnya, cek saldo, transfer dana, dan pembayaran tagihan melalui aplikasi atau situs web bank. Tahapan ke-14 adalah mobile banking. Konsep dari mobile banking adalah layanan perbankan melalui perangkat seluler.
Contohnya, menggunakan aplikasi perbankan di smartphone untuk melakukan transaksi. Tahapan ke-15 adalah contactless card. Konsep dari contactless card adalah kartu pembayaran yang memungkinkan transaksi tanpa kontak fisik. Contohnya, kartu kredit atau debit dengan fitur tap and go. Tahap ke-16 adalah Bitcoin. Konsep dari Bitcoin adalah mata uang digital atau kripto yang menggunakan teknologi blockchain. Contohnya, pengguna dapat mentransfer Bitcoin sebagai bentuk nilai tanpa keterlibatan bank atau pemerintah. Global Reserve Currencies adalah mata uang yang digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia sebagai cadangan utama dalam transaksi internasional dan untuk menyimpan nilai ekonomi. Analoginya seperti mata uang cadangan yang digunakan oleh pemerintah dan bank sentral di berbagai negara untuk berdagang dan berinvestasi. Pada umumnya, beberapa mata uang yang telah menjadi Global Reserve Currencies contohnya adalah dolar Amerika Serikat, euro, yen Jepang, dan pound sterling Inggris. Ketika suatu negara memiliki mata uang ini sebagai cadangan, itu memberikan stabilitas keuangan karena mata uang tersebut dianggap kuat dan dapat diandalkan. Keuntungan memiliki mata uang sebagai Global Reserve Currencies antara lain: keuntungan yang pertama adalah stabilitas ekonomi. Mata uang Global Reserve cenderung stabil sehingga bisa memberikan keamanan dan kestabilan dalam perdagangan internasional. Lalu, keuntungan yang kedua adalah daya tarik investasi. Investasi dalam mata uang Global Reserve dapat dianggap aman karena mata uang tersebut cenderung kurang terpengaruh oleh fluktuasi pasar yang ekstrim. Lalu, keuntungan yang ketiga adalah kemudahan perdagangan internasional. Menggunakan mata uang yang diterima secara luas memudahkan perdagangan internasional karena lebih mudah bagi negara-negara untuk bertransaksi dan berinvestasi tanpa harus menukarkan mata uang setiap kali membeli atau menjual. Lalu, yang keempat adalah kepercayaan internasional. Negara yang memiliki mata uang Global Reserve sering dianggap memiliki ekonomi yang kuat dan dapat diandalkan, meningkatkan kepercayaan dari investor dan mitra dagang. Namun, kelemahan dari sistem ini adalah ketergantungan banyak negara pada mata uang dari negara tertentu yang dapat menciptakan resiko jika ada perubahan signifikan dalam keadaan ekonomi atau kebijakan moneter negara tersebut. Selanjutnya adalah siklus mata uang fiat. Berikut adalah penjelasan tentang siklus mata uang fiat. Siklus pertama adalah hard money. Pada awalnya, masyarakat menggunakan bentuk uang yang nilainya didasarkan pada komoditas fisik, seperti emas atau perak. Nilai uang ini terkait dengan nilai intrinsik dari logam berharga tersebut. Siklus kedua adalah confidence atau keyakinan. Ketika masyarakat mulai menggunakan hard money, kepercayaan terhadap nilai uang tersebut tumbuh. Orang percaya bahwa uang tersebut memiliki nilai yang stabil dan dapat diandalkan. Siklus ketiga adalah overconfidence atau kelebihan keyakinan. Seiring waktu, kepercayaan terhadap hard money bisa menjadi berlebihan. Masyarakat mungkin mengabaikan resiko dan menganggap bahwa hard money tidak dapat mengalami masalah. Siklus ketiga adalah overconfidence atau kelebihan keyakinan. Seiring waktu, kepercayaan terhadap hard money bisa menjadi berlebihan. Masyarakat mungkin mengabaikan resiko dan menganggap bahwa hard money tidak dapat mengalami masalah. Siklus keempat adalah fiat money atau mata uang fiat. Pemerintah kemudian mungkin memutuskan untuk menciptakan mata uang fiat yang nilainya tidak didukung oleh komoditas fisik. Nilai mata uang fiat ditentukan oleh kebijakan moneter dan keputusan pemerintah. Siklus yang kelima adalah gluttony atau kemewahan. Dengan adanya kemampuan untuk mencetak lebih banyak uang fiat, pemerintah mungkin menjadi berlebihan dalam penciptaan uang baru. Ini dapat menyebabkan inflasi dan mengurangi nilai mata uang.
Siklus yang keenam adalah abuse atau penyalahgunaan. Terkadang pemerintah bisa menyalahgunakan kekuasaannya dengan mencetak terlalu banyak uang, mengakibatkan inflasi yang tinggi. Hal ini dapat merugikan masyarakat karena daya beli uang mereka menurun. Lalu yang ketujuh adalah lost confidence atau kehilangan keyakinan. Masyarakat kehilangan keyakinan terhadap nilai uang fiat karena inflasi dan penyalahgunaan. Mereka mungkin mulai mencari bentuk uang yang lebih stabil. Siklus ke-8 adalah failure atau kegagalan. Akhirnya, sistem mata uang fiat dapat mengalami kegagalan karena hilangnya kepercayaan dan nilainya tidak stabil. Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Siklus yang ke-9 adalah kegagalan mata uang fiat terkenal atau notable fiat failure. Beberapa mata uang fiat telah mengalami kegagalan yang signifikan dalam sejarah, seperti hiperinflasi di Zimbabwe atau Jerman pada periode tertentu. Selanjutnya saya akan membahas tentang kesepakatan Bretton Woods. Kesepakatan Bretton Woods adalah perjanjian yang dibuat pada tahun 1944 di Bretton Woods, Amerika Serikat, oleh berbagai negara yang bersekutu untuk mengatur sistem keuangan global setelah Perang Dunia Kedua. Pertama-tama kita harus tahu bahwa tujuan utama dari kesepakatan Bretton Woods adalah untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi global seperti depresi besar yang terjadi pada tahun 1930-an. Oleh karena itu, para negara bersepakat untuk membuat aturan baru dalam berurusan dengan uang dan perdagangan internasional. Dalam kesepakatan ini dibentuk dua lembaga utama, yaitu Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. IMF bertugas untuk membantu negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan, sementara Bank Dunia memberikan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan dana untuk proyek pembangunan. Yang kedua, kesepakatan Bretton Woods memperkenalkan sistem nilai tukar tetap. Ini berarti nilai-nilai mata uang negara-negara anggota dihubungkan dengan nilai emas dan dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat sendiri dianggap sebagai mata uang cadangan dunia yang nilainya dapat diubah menjadi emas. Namun, sistem ini akhirnya runtuh pada awal 1970-an karena tekanan ekonomi dan kebijakan yang diambil oleh negara-negara tertentu. Akhirnya, kita beralih ke sistem nilai tukar berfluktuasi atau floating exchange rate yang lebih fleksibel, di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh kekuatan pasar. Selanjutnya saya akan membahas tentang exchange rate system atau sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar adalah cara pemerintah menentukan nilai mata uang negara mereka terhadap mata uang asing. Ada 3 jenis sistem nilai tukar. Yang pertama, fixed exchange rate system, yang kedua, floating exchange rate system, yang ketiga, managed exchange rate system. Berikut adalah penjelasan mengenai 3 jenis sistem nilai tersebut. Yang pertama adalah fixed exchange rate atau nilai tukar tetap. Dalam sistem ini, pemerintah menetapkan nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang asing dan berusaha untuk menjaga nilai tersebut tetap. Pemerintah harus aktif membeli atau menjual mata uangnya di pasar valuta asing untuk menjaga nilainya tetap. Yang kedua adalah floating exchange rate atau nilai tukar mengambang. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang dibiarkan mengikuti mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan di pasar valuta asing. Pemerintah tidak campur tangan secara langsung untuk menjaga nilai tukar, dan nilai mata uang bisa berfluktuasi sesuai dengan keadaan pasar. Yang ketiga adalah managed exchange rate atau nilai tukar dikelola. Ini adalah campuran dari kedua sistem sebelumnya. Pemerintah campur tangan dalam beberapa situasi, tetapi juga membiarkan nilai tukar mengikuti pasar dalam situasi lain. Tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan dari kelebihan nilai pasar bebas dan pada saat yang sama mencegah fluktuasi yang terlalu besar. Contohnya, coba bayangkan kita memiliki toko mainan di Amerika Serikat dan ingin mengimpor mainan dari Jepang. Jika kedua negara memiliki nilai tukar tetap,
kita akan tahu persis berapa banyak dolar yang diperlukan untuk membeli mainan Jepang. Jika nilai tukar mengambang, harganya akan berubah tergantung pada keadaan pasar, dan jika dikelola, pemerintah mungkin akan campur tangan untuk mencegah perubahan nilai yang terlalu cepat atau ekstrem. Selanjutnya adalah sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia terdiri dari berbagai jenis bank seperti bank umum, bank predikat rakyat, dan bank syariah. Bank umum terbagi menjadi bank konvensional dan bank syariah. Bank Indonesia adalah bank sentral yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi sistem perbankan di Indonesia. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan yang pertama adalah prinsip dasar. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai dasar operasionalnya, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing dan prinsip syariah Islam. Perbedaan yang kedua adalah tujuan penggunaan dana. Pada bank konvensional mendapatkan keuntungan dari bunga dan operasionalnya, sementara pada bank syariah menghasilkan keuntungan bersama dengan nasabah melalui investasi yang diawasi oleh prinsip syariah. Perbedaan yang ketiga adalah resiko dan keuntungan. Pada bank konvensional, nasabah dapat menanggung seluruh resiko dan keuntungan, sementara pada bank syariah, resiko dan keuntungan dibagi antara bank dan nasabah. Setelah membahas perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, saya juga akan membahas tentang evolusi bank. Evolusi bank mencakup perubahan dari bentuk tradisional ke bentuk modern, termasuk perkembangan teknologi. Awalnya, bank hanya memberikan layanan penyimpanan dan peminjaman uang. Dengan berkembangnya zaman, bank mulai menyediakan berbagai layanan seperti kartu kredit, investasi, dan perbankan daring atau online. Selanjutnya adalah fractional reserve banking. Fractional reserve banking adalah sistem di mana bank hanya menyimpan sebagian kecil dari simpanan nasabah dan meminjamkan sisanya. Misalnya, jika seseorang menyetor Rp100, bank mungkin hanya perlu menyimpan sebagian kecilnya, misalnya Rp10, dan sisanya dapat dipinjamkan kepada orang lain. Sistem ini dapat menciptakan lebih banyak uang daripada sebenarnya yang ada, tetapi juga membawa risiko jika terjadi penarikan besar-besaran. Selanjutnya adalah sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau UU PPN, dan beberapa undang-undang pajak lainnya. Pajak di Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Beberapa poin penting terkait sistem perpajakan di Indonesia melibatkan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta berbagai pajak lainnya seperti pajak bumi dan pajak bangunan. Evolusi sistem perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan sejak kemerdekaan. Perubahan terjadi dalam hal tarif pajak, jenis pajak, dan prosedur perpajakan. Selain itu, penerapan teknologi informasi juga menjadi bagian integral dari evolusi ini, dengan menggunakan sistem informasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, self-assessment system, yang kedua, official assessment system, yang ketiga, withholding system. Berikut adalah penjelasan tentang 3 jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama adalah Self-Assessment System atau SAS. Pada sistem ini, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang sendiri. DJP akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut jika diperlukan. Yang kedua adalah Official Assessment System atau OAS. DJP melakukan penilaian terhadap kewajiban pajak wajib pajak tanpa melibatkan perhitungan dari wajib pajak. Biasanya digunakan jika DJP memiliki informasi lebih lanjut atau jika wajib pajak tidak menyampaikan laporan pajak. Yang ketiga adalah withholding system.
pajak dipotong langsung dari sumbernya sebelum diterima oleh penerima penghasilan. Contoh penerapan sistem ini adalah pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong oleh pihak pengusaha pada saat pembayaran kepada pihak lain. Selanjutnya adalah beberapa jenis milestone sistem informasi perpajakan di Indonesia. Yang pertama adalah sistem operasi perpajakan. Implementasi sistem operasi perpajakan untuk meningkatkan pengelolaan data dan efisiensi dalam proses perpajakan. Yang kedua, sistem operasi Direktorat Jenderal Pajak, pengembangan sistem operasi khusus untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga adalah pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan. Pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan akurasi data. Yang keempat adalah Layer Tax Office untuk wajib pajak besar. Pendirian KPP khusus untuk wajib pajak besar guna memberikan pelayanan yang lebih spesifik dan efektif. Yang kelima adalah SIP modifikasi atau SIP mode dengan database dari SIP. Pengembangan dan modifikasi sistem informasi perpajakan atau SIP mode dengan menggunakan database yang berasal dari sistem informasi perpajakan untuk meningkatkan integrasi dan kualitas data. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya adalah sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik atau e-payment adalah suatu mekanisme pembayaran yang menggunakan teknologi elektronik untuk melakukan transaksi keuangan secara elektronik. Sistem ini memungkinkan individu dan bisnis untuk melakukan pembayaran, transfer dana, dan transaksi keuangan lainnya melalui berbagai platform elektronik seperti internet, mobile banking, aplikasi seluler, dan perangkat lainnya. Beberapa contoh sistem pembayaran elektronik termasuk kartu kredit, transfer bank elektronik, dompet digital, dan cryptocurrency. Keuntungan dari sistem pembayaran elektronik meliputi kemudahan, kecepatan, efisiensi biaya, dan pelacakan transaksi yang lebih baik. Namun juga ada resiko keamanan yang harus dikelola seperti potensi ancaman keamanan cyber dan resiko fraud. Selanjutnya adalah Financial Software Development atau pengembangan perangkat lunak keuangan. Pengembangan perangkat lunak keuangan melibatkan proses menciptakan aplikasi perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan industri keuangan. Ini mencakup pembuatan sistem manajemen risiko, perangkat lunak analisis keuangan, platform perdagangan, dan aplikasi keuangan lainnya. Pengembangan perangkat lunak keuangan harus mematuhi regulasi yang ketat, menjaga keamanan data, dan menyediakan fungsionalitas yang handal dan efisien. Entity Data Digital Banking Ecosystem and Platform. Entity Data Digital Banking Ecosystem and Platform adalah suatu rangkaian solusi yang disediakan oleh Entity Data, perusahaan IT global, untuk mendukung industri perbankan digital. Berikut adalah beberapa elemen inti dari ekosistem dan platform tersebut. Yang pertama adalah Digital Core Banking, adalah menyediakan infrastruktur inti untuk operasi perbankan digital, termasuk manajemen akun, pemrosesan transaksi, dan layanan perbankan dasar. Yang kedua, Transaction Banking, yaitu melibatkan proses dan layanan terkait transaksi keuangan seperti pembayaran internasional, manajemen likuiditas, dan layanan treasury. Yang ketiga, Payments, yaitu fokus pada solusi pembayaran elektronik, termasuk pembayaran digital, transfer dana, dan integrasi dengan sistem pembayaran global. Yang keempat, Loan and Credit Operation, yaitu menyediakan solusi untuk memanajemen pembelian, peminjaman, dan operasi kredit termasuk proses aplikasi pinjaman dan penilaian resiko kredit. Lalu selanjutnya, Trade and Capital Market, yaitu melibatkan platform untuk mendukung perdagangan dan pasar modal, termasuk manajemen risiko investasi dan layanan perdagangan internasional. Lalu selanjutnya RISK, yaitu menyediakan solusi untuk manajemen risiko yang mencakup pemantauan risiko kredit, operasional, dan pasar.
Lalu yang terakhir adalah regulator and compliance, yaitu menangani persyaratan peraturan dan kepatuhan, memastikan bahwa operasi perbankan mematuhi regulasi yang berlaku. Entity Data berfokus pada menyediakan solusi teknologi informasi untuk membantu bank dan lembaga keuangan menghadapi tantangan dan peluang dalam era perbankan digital. Platform mereka dirancang untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengalaman pengguna, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan. Selanjutnya adalah digital banking. Digital banking mengacu pada penyediaan layanan perbankan melalui platform digital seperti aplikasi seluler atau situs web, tanpa kebutuhan untuk mengunjungi cabang fisik. Ini memungkinkan nasabah untuk melakukan sebagian besar transaksi perbankan mereka secara online, termasuk transfer dana, pembayaran tagihan, cek saldo, dan layanan perbankan lainnya. Digital Bank di Indonesia merujuk pada bank-bank yang secara khusus fokus pada penyediaan layanan perbankan melalui platform digital. Beberapa karakteristik digital bank di Indonesia meliputi: yang pertama adalah tanpa cabang fisik utama, yaitu digital bank umumnya tidak memiliki cabang fisik seperti bank tradisional. Semua transaksi dan layanan dilakukan secara online. Lalu yang kedua, menggunakan aplikasi mobile. Mereka biasanya menyediakan aplikasi seluler yang memungkinkan nasabah mengakses layanan perbankan mereka melalui ponsel pintar. Lalu yang ketiga adalah inovasi teknologi. Digital bank cenderung menggunakan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, analitika data, dan keamanan cyber untuk meningkatkan pengalaman nasabah. Berikut adalah beberapa contoh digital bank di Indonesia. Yang pertama ada Genius. Genius adalah produk digital banking dari Bank BTPN yang menawarkan layanan perbankan dengan fokus pada pengelolaan keuangan pribadi dan kontrol yang lebih besar bagi nasabah. Kedua adalah Bank Jago. Bank Jago merupakan bank digital yang menawarkan layanan perbankan melalui platform digital. Mereka berusaha untuk menyasar segmen pasar yang lebih luas dengan layanan yang lebih inklusif. Ketiga ada Blue. Blue adalah produk digital banking dari Bank Permata yang memberikan layanan perbankan digital dengan berbagai fitur inovatif seperti pembayaran teknologi QR Code. Keempat, Digibank. Digibank adalah produk digital banking dari Bank DBS Indonesia yang menawarkan layanan perbankan yang sepenuhnya berbasis digital, mulai dari pembukaan rekening hingga transaksi online. Kelima ada Neobank. Meskipun bukan bank konvensional, beberapa perusahaan fintech seperti Genius dan Digibank sering disebut sebagai neobank karena fokus mereka pada inovasi teknologi dan layanan perbankan digital. Semua digital bank ini mencoba untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi nasabah mereka melalui penggunaan teknologi digital. Selanjutnya saya akan membahas tentang fintech. Fintech adalah singkatan dari Financial Technology yang merujuk pada penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan inovatif. Fintech menggabungkan teknologi informasi dengan keuangan untuk mengubah cara kita mengelola keuangan, berinvestasi, membayar, dan mendapatkan layanan keuangan lainnya. Bagaimana sih bisnis fintech di Indonesia? Di Indonesia, bisnis fintech sedang berkembang pesat. Berbagai perusahaan fintech menawarkan solusi untuk pembayaran, pinjaman, investasi, dan asuransi. Peningkatan penetrasi internet dan smartphone di Indonesia telah mendorong pertumbuhan fintech dengan banyak perusahaan yang menargetkan segmen pasar yang belum terlayani oleh perbankan tradisional. Berikut merupakan beberapa contoh dari fintech. Yang pertama ada OVO, yang merupakan layanan pembayaran digital dan dompet elektronik yang populer di Indonesia. Kedua, GoPay, yaitu layanan pembayaran dan dompet digital dari aplikasi Gojek. Yang ketiga, Akseleran, yaitu platform pembiayaan bagi UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah.
Selanjutnya ada mobile payment. Mobile payment mengacu pada proses pembayaran yang dilakukan melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Pengguna dapat melakukan transaksi pembayaran elektronik menggunakan aplikasi mobile atau teknologi nirkabel. Selanjutnya ada payment gateway. Payment gateway adalah perangkat lunak atau layanan yang memfasilitasi transaksi pembayaran online dengan menghubungkan situs web atau aplikasi e-commerce dengan bank atau penyedia kartu kredit. Contoh payment gateway meliputi PayPal, Stripe, dan Mitras. Selanjutnya ada mobile wallet. Mobile wallet atau dompet digital adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna menyimpan informasi pembayaran seperti kartu kredit atau debit secara aman di perangkat mobile mereka. Contoh mobile wallet termasuk Apple Pay, Google Pay, dan Samsung Pay. Perbedaan antara payment gateway dan e-wallet adalah pada payment gateway bertindak sebagai perantara antara pelanggan, toko online, dan lembaga keuangan, mengelola transaksi pembayaran online, dan mengirimkan informasi pembayaran ke lembaga keuangan. Sementara e-wallet atau mobile wallet menyimpan informasi pembayaran di dalam aplikasi, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa perlu mengakses rekening bank mereka setiap kali transaksi. Yang terakhir ada cashless e-money. Cashless e-money dibagi menjadi dua, yaitu chip-based and server-based. Chip-based e-money adalah kartu fisik yang memiliki chip terintegrasi untuk menyimpan nilai uang elektronik, contohnya termasuk kartu transportasi yang dapat diisi ulang. Lalu, server-based e-money adalah nilai uang elektronik disimpan di server atau di cloud dan dapat diakses melalui perangkat mobile atau kartu tanpa chip fisik. Contoh termasuk mobile wallet seperti GoPay atau OVO. Tumbuhan fintech di Indonesia mencerminkan tren global menuju transformasi digital dalam sektor keuangan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses bagi pengguna. Selanjutnya adalah P2P lending atau sistem peer-to-peer lending. Sistem P2P lending adalah suatu model keuangan di mana pinjaman diberikan langsung antara peminjam dan pemberi pinjaman tanpa adanya perantara tradisional seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam konteks P2P lending, platform daring atau online berperan sebagai perantara untuk menyatukan peminjam dan pemberi pinjaman. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari sistem P2P lending. Yang pertama, platform P2P lending. Platform P2P lending menyediakan wadah di mana peminjam dan pemberi pinjaman dapat berinteraksi. Ini biasanya berbentuk situs web atau aplikasi daring. Contoh P2P lending meliputi Lending Club, Prosper, Funding Cycle, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah peminjam. Peminjam adalah individu atau bisnis yang membutuhkan pinjaman. Mereka mendaftar ke platform P2P dan mengajukan permohonan peminjaman dengan memberikan informasi terkait keuangan dan tujuan penggunaan pinjaman. Yang ketiga adalah pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah investor atau individu yang memberikan pinjaman dan mendapatkan pengembalian dengan suku bunga. Pemberi pinjaman dapat memilih proyek pinjaman atau peminjam yang mereka dukung berdasarkan informasi yang diberikan oleh platform. Yang keempat adalah evaluasi resiko kredit. Platform P2P lending biasanya melakukan evaluasi risiko kredit terhadap peminjam. Ini melibatkan analisis kredit menggunakan berbagai faktor seperti riwayat kredit, pendapatan, dan informasi lainnya. Yang kelima adalah penetapan suku bunga. Suku bunga untuk pinjaman biasanya ditentukan berdasarkan risiko kredit peminjam. Peminjam dengan risiko kredit lebih rendah mungkin mendapatkan suku bunga yang lebih baik daripada peminjam dengan risiko lebih tinggi. Yang keenam adalah proses pembiayaan. Setelah peminjam disetujui, proyek atau pinjaman mereka akan ditawarkan kepada pemberi pinjaman potensial.
Pemberi pinjaman dapat menyumbangkan sejumlah kecil dana untuk mendanai pinjaman tersebut. Ketujuh adalah pembayaran dan pengembalian investasi. Peminjam melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan pemberi pinjaman menerima pengembalian investasi mereka bersama dengan bunga. Yang terakhir adalah perlindungan dan tindakan penagihan. Platform P2P lending biasanya menyediakan prosedur penagihan jika peminjam gagal membayar pinjaman. Beberapa platform juga menawarkan perlindungan kepada pemberi pinjaman untuk mengurangi resiko gagal bayar. Sistem P2P lending memberikan akses lebih luas ke pendanaan bagi individu atau bisnis yang mungkin sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional. Namun perlu diingat bahwa seperti bentuk investasi lainnya, terdapat resiko dan setiap pemberi pinjaman dan peminjam terus memahami resiko tersebut sebelum terlibat dalam transaksi P2P lending. Berikut adalah gambaran umum tentang proses bisnis P2P lending. Pertama adalah pendaftaran dan verifikasi peminjam dan pemberi pinjaman. Pada peminjam, pertama kali harus mendaftar ke platform P2P lending. Mereka kemudian melewati proses verifikasi yang melibatkan penilaian kredit dan mengumpulkan informasi keuangan. Sementara pada pemberi pinjaman atau lender, biasanya harus mendaftar ke platform dan melewati verifikasi. Beberapa platform juga mungkin memerlukan informasi tambahan untuk menilai kapasibilitas keuangan pemberi pinjaman. Kedua adalah pengajuan pinjaman. Peminjam mengajukan pinjaman dengan menyediakan rincian seperti jumlah yang dibutuhkan, tujuan pinjaman, tingkat bunga yang diinginkan, dan jangka waktu pinjaman. Ketiga adalah evaluasi kredit. Platform melakukan penilaian kredit menggunakan algoritma dan model kredit mereka sendiri. Ini melibatkan penilaian resiko kredit peminjam berdasarkan informasi keuangan dan kriteria lainnya. Keempat adalah penawaran pemberi pinjaman. Setelah disetujui, pinjaman peminjam diumumkan di platform dan pemberi pinjaman dapat memberikan tawaran untuk memberikan sebagian atau seluruh pinjaman. Yang kelima adalah pemilihan pemberi pinjaman. Peminjam dapat memilih pemberi pinjaman berdasarkan tingkat bunga, jumlah pinjaman yang ditawarkan, dan faktor-faktor lainnya. Keenam adalah penyelesaian transaksi. Setelah peminjam memilih penawaran, transaksi dilakukan, dana dari pemberi pinjaman ditransfer langsung ke rekening peminjam. Ketujuh adalah pembayaran dan pelacakan. Peminjam membayar cicilan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Platform P2P lending menyediakan sistem untuk melacak dan mengelola pembayaran. Kedelapan adalah manajemen risiko dan penanganan penunggakan. Platform P2P lending umumnya memiliki kebijakan dan prosedur untuk menangani situasi penunggakan atau gagal bayar. Ini bisa melibatkan koleksi dan tindakan penegakan hukum jika diperlukan. Kesembilan adalah pendanaan dan keuntungan. Pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibayarkan oleh peminjam. Platform P2P lending biasanya mengambil biaya atau persentase dari jumlah pinjaman sebagai sumber pendapatan mereka. Kesepuluh adalah umpan balik dan penilaian. Setelah pinjaman selesai, peminjam dan pemberi pinjaman dapat memberikan umpan balik dan penilaian satu sama lain. Ini membantu membangun reputasi dan kepercayaan di dalam komunitas P2P lending. Proses bisnis P2P lending dapat sedikit bervariasi tergantung pada platformnya dan regulasi di setiap yurisdiksi. Penting untuk peminjam dan pemberi pinjaman untuk memahami syarat dan ketentuan platform P2P sebelum terlibat dalam transaksi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang dua model P2P lending yang umum digunakan. Model pertama adalah model afiliasi. Dalam model ini, platform P2P lending bertindak sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman. Tetapi,
sering terkait atau bekerja sama dengan lembaga keuangan yang sudah ada, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Platform ini menyediakan layanan verifikasi, penilaian risiko kredit, dan administrasi pinjaman. Proses kerjanya sebagai berikut. Mulanya pendaftaran. Peminjam dan pemberi pinjaman mendaftar di platform P2P lending. Selanjutnya, penilaian risiko kredit. Platform melakukan penilaian risiko terhadap peminjam untuk menentukan seberapa besar risiko pinjaman tersebut. Lalu, penawaran pinjaman. Informasi peminjam yang sudah disetujui akan ditawarkan kepada para pemberi pinjaman potensial. Selanjutnya, pembiayaan. Jika pemberi pinjaman setuju, dana disalurkan kepada peminjam. Yang terakhir, pengembalian dan pelaporan. Peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Dan platform P2P lending memberikan laporan pembayaran kepada semua pihak terkait. Model yang kedua adalah model non-afiliasi. Dalam model ini, platform P2P lending beroperasi secara independen tanpa keterlibatan lembaga keuangan tradisional. Platform ini menyediakan layanan yang diperlukan untuk menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman tanpa keterlibatan pihak ketiga. Proses kerjanya mencakup langkah-langkah berikut. Pertama-tama pendaftaran. Peminjam dan pemberi pinjaman mendaftar di platform P2P lending. Selanjutnya, penilaian risiko kredit. Platform secara independen melakukan penilaian risiko kredit terhadap peminjam. Selanjutnya, penawaran pinjaman. Informasi pinjaman ditampilkan kepada para pemberi pinjaman di platform. Lalu selanjutnya, pembiayaan. Jika pemberi pinjaman setuju, dana disalurkan kepada peminjam. Yang terakhir, pengembalian dan pelaporan. Peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Dan platform P2P lending memberikan laporan pembayaran kepada semua pihak terkait. Setiap model memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan model tergantung pada strategi bisnis dan regulasi yang berlaku di suatu wilayah. P2P lending dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu P2P lending konvensional dan P2P lending syariah. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai keduanya. Pada P2P lending konvensional, proses pinjaman, peminjam mendaftar ke platform P2P lending. Lalu pemberi pinjaman memilih peminjam yang mereka ingin dukung berdasarkan risiko dan tingkat pengembalian yang diinginkan. Lalu bunga dan biayanya, pemberi pinjaman biasanya mengenakan bunga sebagai imbalan atas pinjaman mereka. Platform P2P lending juga dapat mengenakan biaya administrasi atau biaya lainnya. Lalu prinsip dasarnya, beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi konvensional dan umumnya tidak terkait oleh prinsip-prinsip keuangan Islam. Sedangkan pada P2P lending syariah, prinsip syariah yaitu beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam dan hukum syariah, lalu tidak terlibat unsur bunga atau riba atau praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu ada sistem bagi hasil. Pemberi pinjaman dan peminjam dapat berbagi resiko dan hasil dalam bentuk bagi hasil atau profit sharing sesuai dengan kesepakatan awal. Lalu, transparansi dan keadilan. Prinsip utama melibatkan transparansi dan keadilan dalam transaksi keuangan dan tidak melibatkan praktik-praktik yang dianggap merugikan atau tidak adil menurut hukum syariah. Lalu, proses pinjaman. Peminjam dan pemberi pinjaman mungkin perlu menjalani proses evaluasi yang lebih ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Yang terakhir, pengawasan dan kepatuhan. Lebih banyak aturan dan pengawasan terkait prinsip syariah dalam operasional P2P lending syariah untuk memastikan kepatuhan. Penting untuk dicatat bahwa P2P lending syariah memiliki tujuan untuk memenuhi prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam Islam, sementara P2P lending konvensional beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip pasar keuangan konvensional. Pilihan antara keduanya dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan preferensi individu, termasuk nilai-nilai agama. Selanjutnya adalah vintage lending atau pinjaman vintage.
Pinjaman vintage mengacu pada penggunaan teknologi keuangan atau vintage untuk memberikan layanan pinjaman. Ini adalah bagian dari perkembangan yang lebih luas dalam industri keuangan, di mana inovasi teknologi digunakan untuk meningkatkan dan menyederhanakan proses keuangan tradisional. Vintage lending telah mengubah cara pinjaman diberikan dan dikelola, membawa inovasi dalam hal pengambilan keputusan dan pengalaman pengguna. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari vintage lending. Pertama, teknologi sebagai penggerak utama. Vintage lending menggunakan teknologi seperti analisis data besar atau big data, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, pemrosesan bahasa alami, dan platform online untuk melakukan analisis kredit, mengevaluasi resiko, dan memfasilitasi proses pinjaman. Kedua adalah pengambilan keputusan kredit berbasis data alternatif. Salah satu inovasi utama dalam vintage lending adalah penggunaan data alternatif. Selain melibatkan riwayat kredit tradisional, perusahaan vintage juga dapat menggunakan data dari sumber-sumber seperti media sosial, aktivitas online, dan transaksi non-keuangan untuk menilai kelayakan kredit calon peminjam. Ketiga adalah proses pengajuan yang cepat dan mudah. Vintage lending seringkali menawarkan proses pengajuan yang lebih cepat dan lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Peminjam dapat mengajukan pinjaman secara online dan menerima keputusan kredit dalam waktu yang relatif singkat. Keempat adalah aksesibilitas yang lebih baik. Vintage lending memungkinkan akses yang lebih baik ke layanan keuangan, terutama bagi mereka yang sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga tradisional karena kurangnya riwayat kredit atau jaminan. Ini dapat membantu mendorong inklusivitas keuangan. Kelima adalah pemodelan resiko yang lebih akurat. Dengan menggunakan teknologi analitik canggih, vintage lending dapat mengembangkan model risiko yang lebih akurat, memungkinkan mereka menilai risiko secara lebih tepat dan memberikan pinjaman kepada pemohon yang mungkin diabaikan oleh lembaga keuangan tradisional. Keenam adalah kolaborasi dan kemitraan. Beberapa perusahaan vintage lending berkolaborasi dengan lembaga keuangan tradisional atau mitra lainnya untuk memperluas jangkauan dan mendapatkan dukungan finansial yang diperlukan. Ketujuh adalah pembiayaan peer-to-peer atau P2P. Beberapa model vintage lending melibatkan platform P2P di mana peminjam dan pemberi pinjaman dapat berinteraksi langsung, menghilangkan peran perantara tradisional. Walaupun vintage lending memberikan banyak keuntungan, perlu diingat bahwa ada juga resiko terkait seperti resiko keamanan data dan privasi, serta resiko kredit yang dapat timbul dari model analisis kredit yang lebih eksperimental. Oleh karena itu, regulasi dan tata kelola yang baik menjadi penting dalam mengelola perkembangan cepat dalam industri ini. Di era sekarang ini, kita perlu berhati-hati dalam memilih pinjaman online. Berikut adalah ciri-ciri dari pinjaman online ilegal. Pertama, persyaratan tidak masuk akal. Pinjaman ilegal cenderung menawarkan persyaratan yang terlalu menguntungkan seperti suku bunga yang sangat rendah atau persetujuan tanpa pemeriksaan kredit. Jika penawaran terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka mungkin ada sesuatu yang tidak benar. Kedua, tidak memerlukan informasi pribadi. Pinjaman resmi biasanya memerlukan verifikasi identitas dan informasi keuangan. Pinjaman online ilegal mungkin tidak memerlukan dokumen atau informasi pribadi sama sekali yang bisa menjadi tanda bahaya. Ketiga, tidak memiliki alamat fisik atau nomor telepon resmi. Perusahaan pinjaman yang sah memiliki alamat fisik dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Pinjaman ilegal mungkin hanya memberikan alamat email atau nomor telepon seluler dan sulit dihubungi secara langsung. Keempat, tidak berlisensi. Cek apakah perusahaan pinjaman tersebut memiliki lisensi resmi. Pinjaman ilegal seringkali tidak memiliki izin atau lisensi yang diperlukan dari otoritas keuangan
atau regulator. Yang kelima, metode pembayaran yang tidak aman. Pinjaman ilegal mungkin meminta pembayaran melalui metode yang tidak aman seperti transfer uang tunai atau pembayaran langsung tanpa bukti pembayaran resmi. Berikut adalah cara menghindari dari pinjaman online ilegal. Pertama, periksa lisensi. Pastikan perusahaan pinjaman memiliki lisensi yang sah dari otoritas keuangan atau regulator setempat. Ini dapat memberikan kepastian bahwa mereka diatur dan diawasi. Kedua, periksa ulasan dan reputasi. Telusuri ulasan pengguna dan reputasi perusahaan pinjaman online sebelumnya. Pengalaman orang lain dapat memberikan wawasan tentang seberapa dapat diandalkan perusahaan tersebut. Yang ketiga, bandingkan persyaratan dan suku bunga. Jangan tergoda oleh tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Bandingkan persyaratan dan suku bunga dengan penawaran lain untuk memastikan bahwa mereka masuk akal. Yang keempat, verifikasi informasi perusahaan. Pastikan perusahaan memiliki alamat fisik, nomor telepon resmi, dan informasi kontak lainnya yang dapat diverifikasi. Jangan memberikan informasi pribadi jika kita ragu tentang keabsahan perusahaan. Lalu yang terakhir, waspadai teknik penagihan yang agresif. Peminjaman ilegal mungkin menggunakan metode penagihan yang agresif atau mengintimidasi. Jika kita merasa ditekan atau dianiaya, itu bisa menjadi tanda pinjaman ilegal. Selalu ingat untuk melakukan penelitian menyeluruh sebelum mengajukan pinjaman online dan menghindari berurusan dengan perusahaan yang tidak terpercaya. Jika merasa ragu atau tidak nyaman dengan penawaran pinjaman, lebih baik mencari alternatif yang lebih aman. P2P lending atau peer-to-peer lending telah menjadi tren yang berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa contoh platform P2P lending yang cukup populer di Indonesia. Yang pertama ada Coinworks. Coinworks adalah salah satu platform P2P lending terbesar di Indonesia. Mereka menyediakan layanan pinjaman online untuk individu dan bisnis kecil. Coinworks menghubungkan peminjam dengan pendana melalui platform mereka. Kedua ada Modalku. Modalku adalah platform P2P lending yang fokus pada pendanaan bagi usaha kecil dan menengah atau UKM. Mereka menyediakan pinjaman tanpa agunan untuk membantu UKM berkembang. Ketiga ada Akseleran. Akseleran adalah platform P2P lending yang menawarkan layanan pendanaan untuk UKM di berbagai sektor industri. Mereka berusaha membantu UKM untuk mendapatkan akses lebih mudah ke sumber pendanaan. Keempat ada Investri. Investri adalah platform P2P lending yang menyediakan pinjaman untuk bisnis mikro, kecil, dan menengah. Mereka menggunakan teknologi untuk memudahkan proses pemberian pinjaman. Kelima ada Taralet. Taralet fokus pada pembiayaan konsumen dan usaha kecil. Mereka menyediakan pinjaman online dengan proses pengajuan yang cepat. Keenam ada Amarta. Meskipun bukan platform P2P lending tradisional, Amarta memfasilitasi pinjaman mikro antara masyarakat dan perempuan pengusaha mikro di daerah pedesaan. Penting untuk selalu melakukan riset dan memahami ketentuan dan syarat dari setiap platform P2P lending sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan mereka. Peraturan P2P lending di Indonesia juga berkembang, jadi penting untuk mengikuti perkembangan regulasi ini. Seri selanjutnya adalah crowdfunding. Crowdfunding adalah metode pendanaan di mana sejumlah kecil dana dikumpulkan dari sejumlah besar orang, biasanya melalui platform online. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung proyek, inisiatif, atau usaha tertentu. Crowdfunding telah menjadi cara populer bagi individu, kelompok, atau perusahaan kecil untuk mengumpulkan dana tanpa bergantung pada lembaga keuangan tradisional. Crowdfunding biasanya dilakukan melalui platform online di mana pencari dana membuat kampanye atau proyek mereka dan menetapkan target dana yang mereka ingin capai. Pemberi dana kemudian dapat menyumbangkan berdasarkan jumlah yang mereka inginkan. Jika target dana tercapai atau melebihi,
Dana tersebut disalurkan kepada pencari dana. Jika tidak, beberapa platform memberikan opsi pengembalian dana kepada para pendukung. Keuntungan dari crowdfunding termasuk akses lebih mudah ke modal, kemampuan untuk membangun komunitas pendukung, dan pengakuan merek. Namun ada juga risiko termasuk ketidakpastian keberhasilan kampanye dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dana. Evolusi crowdfunding mencakup berbagai bentuk pendanaan kolektif yang telah berkembang seiring berjalannya waktu. Ini mencakup sektor-sektor seperti microfinance, microlending, peer-to-peer lending, dan crowdfunding. Berikut adalah penjelasan mengenai keempatnya. Pertama, ada microfinance. Microfinance adalah praktik memberikan layanan keuangan seperti pinjaman kecil, tabungan, dan asuransi kepada individu atau bisnis kecil yang tidak memiliki akses ke sistem keuangan formal. Evolusinya, microfinance dimulai sebagai upaya untuk memberdayakan individu yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional, terutama di negara-negara berkembang. Seiring waktu, model bisnisnya berkembang dan microfinance tidak hanya mencakup pinjaman, tetapi juga layanan keuangan lainnya. Kedua adalah microlending. Microlending adalah bentuk pemberian pinjaman kecil kepada individu atau bisnis kecil, terutama yang tidak memiliki akses ke sumber pendanaan tradisional. Evolusinya, microlending telah berkembang dari model tradisional di mana institusi keuangan memberikan pinjaman langsung kepada peminjam, menjadi lebih terdesentralisasi dan dapat diakses oleh lebih banyak orang melalui platform online. Ini membuka pintu bagi para partisipasi lebih luas dalam memberikan dan mendapatkan pinjaman. Yang ketiga adalah peer-to-peer lending atau P2P lending. P2P lending sendiri melibatkan proses peminjaman dan pemberi pinjaman antar individu tanpa perantara keuangan tradisional. Evolusinya, P2P lending memanfaatkan teknologi online untuk menghubungkan pemberi pinjaman langsung dengan peminjam. Model ini telah berkembang pesat karena memberikan alternatif yang lebih efisien dan terjangkau dibandingkan dengan peminjaman tradisional. P2P lending juga telah berkembang menjadi platform yang menyediakan berbagai jenis pinjaman termasuk pendanaan usaha kecil, pinjaman pribadi, dan lainnya. Keempat adalah crowdfunding. Crowdfunding adalah bentuk pendanaan di mana sejumlah kecil dana dikumpulkan dari banyak orang melalui platform online untuk mendukung proyek, bisnis, atau inisiatif tertentu. Evolusinya, crowdfunding dapat dibagi menjadi beberapa kategori termasuk crowdfunding ekuitas di mana investor menerima saham atau kepemilikan dalam bisnis, lalu crowdfunding utang atau pinjaman yang harus dikembalikan, lalu crowdfunding hadiah atau pemberi dana tidak mengharapkan pengembalian finansial, dan crowdfunding real estate, yaitu mendanai proyek properti. Pada umumnya, crowdfunding telah menjadi cara yang populer untuk mendapatkan dana, terutama bagi mereka yang sulit mendapatkan akses ke sumber pendanaan tradisional. Secara keseluruhan, evolusi crowdfunding mencerminkan perubahan dalam cara kita mendekati pendanaan dan akses keuangan, dengan teknologi memainkan peran penting dalam membuatnya lebih terjangkau, efisien, dan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Proses bisnis crowdfunding dapat dibagi menjadi beberapa langkah utama seperti berikut. Pertama, pemilihan platform crowdfunding. Pelaku usaha atau individu yang membutuhkan dana pertama-tama memilih platform crowdfunding yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada berbagai jenis platform crowdfunding, termasuk reward-based crowdfunding, equity crowdfunding, debit crowdfunding, dan donation-based crowdfunding. Setiap jenis platform memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda. Kedua, pendaftaran. Setelah memilih platform, pemilik proyek atau inisiatif harus mendaftar dan membuat profil proyek. Proses ini melibatkan penyampaian informasi rinci tentang proyek, termasuk latar belakang, tujuan dana, dan bagaimana dana tersebut akan digunakan. Ketiga, menentukan tujuan dana dan batas waktu.
pemilik proyek menentukan jumlah dana yang ingin mereka kumpulkan dan menetapkan batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Pada banyak platform crowdfunding, dana hanya akan dikumpulkan jika tujuan tercapai atau melebihi batas minimum yang ditentukan. Keempat, pemasaran kampanye. Sebelum dan selama kampanye crowdfunding, pemilik proyek perlu aktif dalam memasarkan kampanye mereka. Ini dapat melibatkan penggunaan media sosial, email, situs web, dan strategi pemasaran online atau offline lainnya untuk menjangkau calon pendukung. Kelima, penawaran imbalan atau keuntungan. Bergantung pada jenis crowdfunding, pemilik proyek dapat menawarkan imbalan atau reward, saham, atau bentuk keuntungan lainnya kepada para pendukung. Misalnya, reward-based crowdfunding, mereka menawarkan produk atau layanan eksklusif kepada para pendukung. Keenam, penerimaan dana. Jika kampanye mencapai atau melampaui target dana dalam batas waktu yang ditentukan, platform crowdfunding akan memproses pembayaran dari para pendukung dan meneruskannya kepada pemilik proyek setelah mengurangkan biaya platform. Ketujuh, pelaporan dan keterlibatan. Setelah mencapai tujuan atau batas waktu, pemilik proyek harus terus melibatkan dan melaporkan kemajuan kepada para pendukung. Ini membangun kepercayaan dan dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek di masa depan. Lalu yang terakhir adalah penyelesaian proyek. Setelah proyek selesai atau mencapai tahap tertentu, pemilik proyek dapat memberikan hasil atau manfaat sesuai dengan yang dijanjikan kepada para pendukung. Proses ini bervariasi sedikit tergantung pada jenis crowdfunding yang digunakan, tetapi prinsip dasarnya tetap sama, mendapatkan dukungan finansial dari sejumlah besar orang untuk mewujudkan suatu proyek atau inisiatif. Ada beberapa jenis crowdfunding, diantaranya adalah: yang pertama adalah donation-based crowdfunding atau crowdfunding berbasis sumbangan. Jenis crowdfunding ini melibatkan kontributor yang memberikan dana tanpa harapan imbalan finansial atau kepemilikan. Mereka mendukung proyek atau tujuan karena alasan altruistik atau keyakinan terhadap inisiatif tersebut. Contoh di Indonesia, Kitabisa atau sebuah platform crowdfunding di Indonesia yang fokus pada donasi untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Yang kedua, reward-based crowdfunding atau crowdfunding berbasis imbalan. Kontributor dalam jenis crowdfunding ini menerima imbalan non-keuangan seperti produk atau layanan terkait dengan proyek yang didukung sebagai bentuk terima kasih. Contohnya di Indonesia yaitu Wujudkan, sebuah platform crowdfunding di Indonesia yang memungkinkan proyek-proyek kreatif untuk memberikan imbalan kepada para kontributor. Yang ketiga, equity-based crowdfunding atau crowdfunding berbasis ekuitas. Kontributor dalam jenis ini mendapatkan saham atau kepemilikan dalam perusahaan yang membutuhkan dana. Mereka berpartisipasi dalam pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan tersebut. Contohnya adalah Crowdo, sebuah platform crowdfunding di Indonesia yang fokus pada investasi ekuitas untuk startup dan bisnis yang lebih mapan. Keempat adalah lending-based crowdfunding atau crowdfunding berbasis pinjaman atau dikenal juga sebagai peer-to-peer lending. Jenis crowdfunding ini melibatkan pemberi pinjaman uang kepada peminjam dengan janji pengembalian modal dan bunga kepada para pemberi pinjaman. Contohnya Investee, sebuah platform peer-to-peer lending di Indonesia yang memfasilitasi pemberian pinjaman antara investor dan bisnis yang membutuhkan dana. Tiap jenis crowdfunding memiliki tujuan dan manfaatnya sendiri, dan pemilihan jenis crowdfunding dapat tergantung pada sifat proyek, skala kebutuhan dana, strategi pengumpulan dana yang diinginkan oleh pelaksana proyek. Selanjutnya adalah sistem investasi.
Sistem investasi merujuk pada rangkaian prosedur, strategi, dan aturan yang digunakan oleh individu atau entitas untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi bisa melibatkan berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, properti, mata uang, dan instrumen keuangan lainnya. Berikut adalah beberapa konsep atau kunci dalam sistem investasi. Yang pertama adalah tujuan investasi. Investasi biasanya memiliki tujuan tertentu seperti pertumbuhan modal, penghasilan rutin, atau melindungi nilai aset dari inflasi. Tujuan ini membantu menentukan jenis investasi yang paling sesuai. Kedua, profil resiko dan toleransi resiko. Setiap investor memiliki tingkat toleransi resiko yang berbeda. Sistem investasi mencakup penilaian risiko untuk memastikan bahwa portofolio investasi sejalan dengan profil risiko investor. Ketiga, diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan mendistribusikan investasi ke berbagai aset atau kelas aset. Sistem investasi yang baik akan mencakup rencana diversifikasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko. Keempat adalah analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental melibatkan penilaian intrinsik suatu aset berdasarkan faktor-faktor ekonomi, keuangan, dan industri. Sedangkan analisis teknikal di sisi lain melibatkan penggunaan grafik dan data historis untuk membuat keputusan investasi. Kelima, jangka waktu investasi. Sistem investasi harus memperhitungkan jangka waktu investasi. Jangka waktu yang lebih panjang mungkin lebih cocok untuk investasi berisiko tinggi, sementara jangka waktu yang lebih pendek mungkin memerlukan pendekatan yang lebih konservatif. Yang keenam adalah manajemen portofolio. Ini melibatkan pemilihan, pemantauan, dan penyesuaian investasi dalam portofolio untuk mencapai tujuan investasi. Manajer portofolio atau investor sendiri harus terus memantau kinerja dan memutuskan apakah perubahan diperlukan. Ketujuh, perencanaan pajak. Sistem investasi juga harus mempertimbangkan konsekuensi pajak. Keputusan investasi dapat memiliki dampak pajak, dan perencanaan pajak yang baik dapat membantu mengoptimalkan hasil investasi bersih. Kedelapan, pemahaman pasar keuangan. Investor perlu memahami kondisi pasar keuangan dan tren ekonomi global serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja investasi mereka. Kesembilan adalah kontinuitas dan penyesuaian. Sistem investasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, ekonomi, dan kebijakan untuk memastikan kelangsungan investasi yang optimal. Kesepuluh, edukasi dan riset. Investor harus terus belajar dan melakukan riset untuk memahami instrumen investasi dan tren pasar. Edukasi berkelanjutan dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih baik. Setiap investor mungkin memiliki pendekatan yang berbeda tergantung pada tujuan, toleransi risiko, dan kondisi keuangan pribadi mereka. Sistem investasi yang sukses memerlukan perancangan yang cermat dan konsisten, serta pemahaman yang baik tentang pasar keuangan. Investasi dapat menjadi suatu langkah yang bijak untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Motivasi untuk berinvestasi dapat berasal dari berbagai faktor. Berikut adalah beberapa motivasi umum yang mendorong orang untuk berinvestasi. Pertama, pertumbuhan keuangan. Investasi dapat memberikan peluang pertumbuhan keuangan yang signifikan dibandingkan dengan menyimpan uang di tempat-tempat yang tidak menghasilkan keuntungan seperti rekening tabungan. Dengan berinvestasi, kita dapat mengharapkan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Kedua, mengalahkan inflasi. Inflasi dapat merusak daya beli uang tunai seiring berjalannya waktu. Investasi yang cerdas dapat membantu melawan dampak inflasi karena sebagian besar instrumen investasi memiliki potensi untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi. Ketiga, pensiun yang aman. Investasi dapat membantu kita mempersiapkan masa pensiun dengan memberikan sumber pendapatan yang stabil. Pensiun dan investasi jangka panjang dapat membantu memastikan kehidupan yang nyaman setelah pensiun.
Keempat adalah mengatasi tujuan keuangan. Berinvestasi dapat membantu mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau merencanakan perjalanan besar. Investasi dapat membantu kita membangun kekayaan yang diperlukan untuk mewujudkan impian kita. Kelima, diversifikasi portofolio. Investasi memungkinkan kita untuk mendiversifikasi portofolio keuangan kita yang dapat membantu mengurangi resiko. Dengan memiliki berbagai jenis investasi, kita dapat melindungi diri dari fluktuasi pasar yang mungkin mempengaruhi suatu aset atau sektor tertentu. Keenam, warisan dan keamanan finansial keluarga. Investasi dapat membantu menciptakan warisan keluarga bagi generasi mendatang. Selain itu, dengan merencanakan dan mengelola investasi dengan baik, kita dapat memberikan keamanan finansial untuk keluarga kita. Ketujuh, pengembangan modal. Melalui investasi, kita dapat memperoleh keuntungan yang dapat diinvestasikan kembali untuk meningkatkan modal kita lebih lanjut. Proses ini dikenal juga sebagai pengembangan modal dan dapat menjadi kunci kesuksesan finansial jangka panjang. Kedelapan adalah ketidakpastian ekonomi. Investasi cerdas dapat memberikan perlindungan terhadap ketidakpastian ekonomi. Sebagai contoh, beberapa jenis investasi seperti logam mulia dapat bertindak sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian pasar uang. Kesembilan adalah pendidikan keuangan. Berinvestasi memungkinkan kita memahami lebih banyak tentang pasar keuangan dan mengembangkan keterampilan keuangan pribadi. Proses ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengelola keuangan kita secara keseluruhan. Penting untuk dicatat bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan tujuan keuangan yang berbeda. Jadi penting untuk memahami situasi keuangan pribadi sebelum membuat keputusan untuk berinvestasi. Tingkat resiko investasi dapat bervariasi tergantung pada jenis instrumen investasi yang dipilih. Umumnya, semakin tinggi potensi imbal hasil, semakin tinggi pula tingkat resikonya. Berikut adalah gambaran umum tingkat resiko beberapa instrumen investasi. Pertama, tabungan dengan imbal hasil rendah dan peningkatan imbal hasil terbatas lalu keamanan modalnya tinggi. Tabungan umumnya dijamin oleh pemerintah atau lembaga asuransi. Kedua, deposito dengan imbal hasil sedang, peningkatan imbal hasil terbatas, dan keamanan modal tinggi. Deposito juga biasanya dijamin oleh pemerintah atau lembaga asuransi. Ketiga adalah obligasi negara dengan imbal hasil sedang hingga tinggi, dengan peningkatan imbal hasil terbatas dan keamanan modal relatif tinggi. Obligasi negara dianggap sebagai instrumen yang paling aman dibandingkan dengan saham. Keempat, reksadana pendapatan tetap dengan imbalan hasil sedang, peningkatan imbalan hasil terbatas, dan keamanan modal sedang, bergantung pada kualitas instrumen pendapatan tetap dalam portofolio reksadana. Yang kelima, reksadana campuran dengan imbal hasil sedang hingga tinggi, peningkatan imbal hasil moderat, keamanan modal moderat, bergantung pada alokasi aset di dalam portofolio reksadana. Keenam, reksadana saham dengan imbal hasil tinggi, peningkatan imbal hasil tinggi tetapi juga resiko yang lebih besar, lalu keamanan modalnya moderat hingga rendah. Saham cenderung lebih volatil daripada instrumen keuangan lainnya. Lalu yang ketujuh ada saham dengan imbal hasil tinggi, peningkatan imbal hasil tinggi tetapi juga resiko yang lebih besar, lalu keamanan modalnya rendah. Investasi langsung dalam saham sangat volatil. Lalu yang kedelapan adalah derivatif. Imbal hasilnya tergantung pada strategi dan instrumen derivatif yang digunakan. Peningkatan imbal hasil juga tergantung pada strategi dan resiko yang diambil, lalu keamanan modalnya rendah hingga sangat rendah. Derivatif dianggap dapat memiliki resiko tinggi dan kompleksitas yang tinggi. Tingkat resiko dan imbal hasil dapat bervariasi seiring berjalannya waktu dan tergantung pada faktor-faktor ekonomi, politik, pasar,
Diversifikasi portofolio, pemahaman risiko, dan tujuan investasi yang jelas dapat membantu investor mengelola risiko mereka. Sebelum membuat keputusan investasi, sebaiknya konsultasikan dengan penasihat keuangan untuk memahami situasi keuangan pribadi dan toleransi risiko. Klasifikasi risiko instrumen keuangan seperti kripto, forex, peer-to-peer lending, logam mulia, dan reksadana dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tinggi, menengah, dan rendah. Ini tergantung pada berbagai faktor termasuk volatilitas, likuiditas, dan faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi masing-masing instrumen. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi risiko untuk setiap instrumen. Pertama, cryptocurrency. Cryptocurrency memiliki volatilitas yang tinggi, harga yang sangat fluktuatif, dan tidak terlindungi oleh otoritas pemerintah. Faktor-faktor seperti regulasi yang berkembang, perubahan teknologi, dan sentimen pasar dapat secara signifikan mempengaruhi nilai kripto. Karena itu, risiko investasi dalam kripto dianggap tinggi. Kedua, forex atau foreign exchange. Forex melibatkan perdagangan mata uang asing dan meskipun memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, fluktuasi nilai tukar dapat terjadi secara cepat. Risiko forex dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, dan peristiwa global. Dibandingkan dengan kripto, forex biasanya dianggap memiliki tingkat risiko yang lebih moderat. Ketiga, peer-to-peer lending. Meskipun peer-to-peer lending menawarkan alternatif investasi yang menarik, risikonya dapat berada di antara tinggi dan rendah. Risiko kredit, level peminjaman, dan likuiditas dapat mempengaruhi hasil investasi. Meskipun risiko ini dapat dikelola dan diversifikasi, masih ada ketidakpastian terkait dengan kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman. Keempat adalah logam mulia. Investasi dalam logam mulia seperti emas dan perak sering dianggap sebagai perlindungan terhadap ketidakstabilan ekonomi. Logam mulia cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih rendah karena memiliki nilai intrinsik dan dianggap sebagai aset safe haven. Meskipun harganya bisa bervariasi, fluktuasi biasanya kurang signifikan dibandingkan dengan instrumen lainnya seperti kripto. Yang kelima, reksadana. Risiko investasi dalam reksadana tergantung pada portofolio, underlying, dan strategi pengelolaan dana. Reksadana saham mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi daripada reksadana pendapatan tetap, namun reksadana pada umumnya menawarkan diversifikasi yang dapat membantu mengurangi risiko. Tingkat risiko dapat bervariasi tergantung pada jenis reksadana yang dipilih. Klasifikasi risiko ini bersifat umum dan dapat berubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan kondisi pasar dan faktor-faktor eksternal lainnya. Sebelum membuat keputusan investasi, penting untuk melakukan penelitian yang cermat dan mempertimbangkan tujuan investasi, toleransi risiko, dan horizon waktu investasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa contoh dari sistem investasi. Yang pertama adalah deposito berjangka pada bank digital. Deposito berjangka pada bank digital adalah bentuk investasi yang melibatkan penempatan dana dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat suku bunga tetap. Ini mirip dengan deposito konvensional di bank tradisional, namun bank digital prosesnya biasanya dilakukan secara online tanpa perlu berkunjung ke kantor fisik. Deposit berjangka di bank digital menyediakan alternatif investasi yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Namun seperti bentuk investasi, penting untuk memahami syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum membuat keputusan investasi. Selanjutnya yang kedua adalah emas digital. Emas digital mengacu pada representasi elektronik atau digital dari emas fisik yang ada dalam bentuk koin atau batangan. Konsep ini menciptakan cara bagi individu untuk memiliki dan berinvestasi dalam emas tanpa harus secara fisik memiliki logam mulia tersebut. Emas digital memberikan alternatif yang menarik bagi para investor yang mencari cara untuk memiliki dan berinvestasi dalam emas tanpa menangani fisiknya. Namun seperti bentuk investasi, penting untuk memahami risiko karakteristiknya sebelum terlibat secara aktif. Peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending juga dikenal sebagai crowdfunding pinjaman atau pinjaman antar pribadi.
adalah model bisnis di mana individu dapat meminjam dan meminjamkan uang tanpa perantara tradisional seperti bank. Dalam konteks sistem investasi, P2P lending memberikan kesempatan bagi individu atau investor untuk memberikan pinjaman langsung kepada peminjam tanpa perantara keuangan tradisional. Investasi dalam P2P lending dapat menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang mencari alternatif dari instrumen investasi tradisional. Namun seperti semua investasi, penting untuk memahami resiko dan mempertimbangkan keputusan dengan cermat. Selanjutnya yang keempat adalah crowdfunding. Crowdfunding dalam konteks investasi merujuk pada praktik pengumpulan dana dari sejumlah individu atau kelompok kecil untuk mendukung suatu proyek atau perusahaan. Ini berbeda dari pendekatan tradisional di mana suatu investor yang berpartisipasi dalam proyek atau perusahaan tertentu. Crowdfunding dalam sistem investasi menciptakan peluang baru untuk mendanai ide-ide inovatif dan proyek-proyek yang mungkin tidak mendapatkan perhatian dari lembaga keuangan tradisional. Meskipun memiliki potensi keuntungan, para investor perlu memahami resiko yang terlibat dan pertimbangkan dengan hati-hati sebelum berpartisipasi dalam kampanye crowdfunding. Selanjutnya yang kelima adalah obligasi. Obligasi adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya sebagai cara untuk meminjamkan uang dari investor. Dalam sistem investasi, obligasi adalah salah satu bentuk investasi yang umum dan dianggap sebagai instrumen pendapatan tetap. Investor harus mempertimbangkan tujuan keuangan, toleransi risiko, dan kondisi pasar saat memilih obligasi sebagai bagian dari strategi investasi mereka. Meskipun obligasi dianggap sebagai investasi yang lebih stabil, penting untuk memahami risiko dan karakteristiknya sebelum mengambil keputusan investasi. Selanjutnya yang keenam adalah reksadana. Reksadana adalah salah satu instrumen investasi yang memungkinkan sekelompok investor untuk mengumpulkan dana mereka dan dikelola oleh manajer investasi profesional. Reksadana menawarkan cara bagi investor untuk berpartisipasi dalam berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang, tanpa harus secara langsung mengelola portofolio instrumen mereka sendiri. Reksadana bisa menjadi pilihan investasi yang baik untuk berbagai jenis investor tergantung pada tujuan keuangan dan toleransi risiko masing-masing individu. Selanjutnya yang ketujuh adalah saham. Saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan sebagian kecil dari suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham dari suatu perusahaan, mereka sebenarnya membeli sebagian kecil dari perusahaan tersebut dan menjadi pemilik pemegang saham. Saham diperdagangkan di pasar saham, di mana investor dapat membeli atau menjual saham mereka. Investasi saham memerlukan pemahaman tentang pasar keuangan, analisis perusahaan, dan perubahan di lingkungan ekonomi. Orang yang berinvestasi dalam saham dapat menjadi pemegang saham jangka panjang atau melakukan perdagangan saham untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga jangka pendek. Sebelum berinvestasi, disarankan untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang pasar saham dan melakukan riset menyeluruh. Selanjutnya yang ke-8 adalah Exchange Traded Fund atau ETF. Adalah jenis investasi yang diperdagangkan di bursa saham seperti saham biasa. Mereka mirip dengan reksadana namun memiliki beberapa perbedaan signifikan. Investor dapat menggunakan ETF untuk mendiversifikasi portofolio mereka, mendapat akses ke sektor atau kelas aset tertentu, atau bahkan melakukan perdagangan taktis dengan cara yang mirip dengan perdagangan saham biasa. Sebagai bentuk investasi fleksibel, ETF telah menjadi sangat populer di kalangan investor retail dan institusional. Cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan transaksi dan mengontrol pembuatan unit baru. Sebagai bentuk mata uang digital, cryptocurrency beroperasi berdasarkan teknologi blockchain yang merupakan ledger terdesentralisasi yang mencatat semua transaksi. Blockchain ini adalah dasar dari sebagian besar cryptocurrency. Blockchain adalah ledger terdesentralisasi yang mencatat setiap transaksi secara kronologis dan permanen. Setiap blok di dalam blockchain mengandung hash dari blok sebelumnya, menciptakan rantai blok yang tidak dapat diubah. Kriptografi adalah teknologi
yang digunakan untuk mengamankan transaksi dan mengontrol pembuatan unit cryptocurrency. Kriptografi memastikan keamanan transaksi dan menyediakan cara untuk menghasilkan dan mengelola aset digital. Desentralisasi adalah cryptocurrency umumnya beroperasi di jaringan terdesentralisasi, yang berarti tidak ada entitas tunggal yang mengendalikan mata uang atau transaksi. Keberadaan blockchain memungkinkan transportasi dan keamanan tanpa perlu pihak otoritas pusat. Volatilitas. Nilai cryptocurrency dapat sangat fluktuatif, harga dapat berubah drastis dalam waktu singkat karena faktor-faktor seperti adopsi pasar, regulasi, dan berita ekonomi. Contoh cryptocurrency termasuk Bitcoin, Ethereum, Ripple, dan banyak lainnya. Masing-masing cryptocurrency memiliki karakteristik unik, tujuan pengembangan, dan teknologi di belakangnya. Cryptocurrency telah menjadi topik penting dalam dunia keuangan dan teknologi, dengan dampak yang terus berkembang pada cara kita memahami dan menggunakan uang. Materi selanjutnya adalah sistem transfer uang. Sistem transfer uang adalah salah satu mekanisme yang memungkinkan individu atau entitas untuk mentransfer nilai dan dana dari suatu tempat ke tempat lain. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan seperti mengirim uang kepada orang lain, membayar tagihan, atau membeli barang dan layanan tanpa harus menggunakan transaksi tunai. Penting untuk diingat bahwa ada berbagai jenis sistem transfer uang, termasuk transfer melalui bank, layanan pembayaran digital, transfer internasional, dan banyak lagi. Setiap sistem memiliki karakteristik uniknya sendiri, dan perkembangan teknologi terus memperkenalkan inovasi baru dalam hal transfer uang elektronik. Selanjutnya, transfer lalu lintas giro atau disebut juga dengan LLG adalah salah satu sistem transfer uang yang digunakan untuk mentransfer dana antar bank di dalam suatu negara. Sistem ini biasanya digunakan untuk jumlah besar uang dan prosesnya melibatkan transfer antar rekening giro di bank yang berpartisipasi dalam sistem tersebut. Penting untuk dicatat bahwa peraturan dan prosedur terkait transfer LLG dapat bervariasi antar negara dan antar bank. Oleh karena itu, siapapun yang ingin menggunakan sistem ini harus memahami persyaratan dan biaya yang terkait dengan layanan ini pada bank yang bersangkutan. Selanjutnya adalah sistem clearing elektronik. Sistem clearing elektronik adalah suatu sistem yang digunakan untuk memfasilitasi dan menyelesaikan transaksi keuangan elektronik secara efisien dan aman antara berbagai lembaga keuangan atau peserta pasar. Clearing adalah proses verifikasi, pencatatan, dan penyelesaian transaksi keuangan agar dapat diselesaikan dengan lancar. Keberhasilan sistem clearing elektronik memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi dan likuiditas pasar keuangan. Sistem ini mempercepat proses transaksi, mengurangi risiko, dan meningkatkan keamanan, mendukung aktivitas ekonomi yang lebih lancar. Selanjutnya, BIRGTS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement adalah sistem transfer uang yang dioperasikan oleh Bank Indonesia atau BI yang merupakan Bank Sentral Republik Indonesia. Sistem ini dirancang
untuk mengenangani transfer dana dalam jumlah besar secara real time atau segera antara bank-bank yang berpartisipasi. Sistem BIRGTS memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia dan memfasilitasi transfer dana besar antar bank. Kecepatan, keamanan, dan ketelusuran menjadi fokus utama untuk memastikan integritas sistem ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sistem transfer uang LLG dan RGTS ini diperlukan. Yang pertama, kecepatan. RGTS, transaksi ini dilakukan secara real time, yang berarti transfer dana dapat terjadi dalam hitungan detik setelah dimulai. Sementara pada LLG, meskipun tidak secepat RGTS, LLG juga lebih cepat dibandingkan dengan metode transfer tradisional. Meskipun mungkin memerlukan waktu lebih lama daripada RGTS, LLG tetap lebih cepat daripada transfer uang tradisional. Lalu alasan kedua adalah dari segi keamanannya, lalu juga tingkat akurasinya, dan bisa tarik dana dalam jumlah besar. Lalu selain itu kemudahan pelaporan dan penanganan mata uang asing. Selain itu pengurangan resiko, dan yang terakhir adalah pemrosesannya yang otomatis. Lalu materi terakhir adalah SWIFT. SWIFT adalah sebuah jaringan global yang digunakan oleh lembaga keuangan di seluruh dunia untuk mentransfer informasi dan instruksi keuangan secara aman. Ini memungkinkan bank, perusahaan, dan institusi keuangan lainnya untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi keuangan secara internasional. SWIFT menyediakan platform yang memungkinkan lembaga keuangan mengirim dan menerima pesan terstandarisasi yang mencakup informasi yang diperlukan untuk mentransfer dana, melakukan pembayaran, dan melakukan transaksi keuangan lainnya. SWIFT menggunakan kode unik yang dikenal sebagai kode identifikasi bank, atau disebut juga Bank Identifier Code, atau disingkat dengan BIC, untuk mengidentifikasi lembaga keuangan. Setiap bank yang terlibat dalam jaringan SWIFT memiliki BIC sendiri yang mempermudah proses identifikasi dan pengiriman pesan antar bank. Sistem ini telah menjadi standar industri untuk transaksi keuangan internasional, dan banyak negara menggunakan SWIFT untuk melakukan transfer uang lintas batas. Namun, perlu dicatat bahwa dalam beberapa kasus, transfer uang internasional melalui SWIFT dapat memakan waktu dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan solusi transfer uang internasional lainnya, seperti pembayaran melalui vintage atau blockchain. Beberapa usaha telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam sistem ini. SWIFT dalam konteks sistem transfer uang mengacu pada sistem pembayaran bersama dunia, atau disebut juga Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, atau lebih dikenal dengan SWIFT. Itulah materi yang saya pahami selama pertemuan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Mulai dari pertemuan pertama yang membahas tentang
apa saja materi atau pembelajaran yang akan didapatkan pada semester 3 ini, lalu fiat dan tax, lalu sistem pembayaran elektronik, lalu dilanjut lagi dengan sistem P2P lending atau crowdfunding, lalu sistem investasi, dan yang terakhir adalah sistem transfer uang.